Selamat datang di channelnya The Elite Production sama gue Jawir di acara The Elite Build. Nah, kali ini gue lagi di jalan nih. Gue mau ke bengkel Supernova. Jadi ceritanya begini. Waktu itu Rizwan sempet ngepost dia lagi bangun estilo. Waktu itu di acaranya The Elite Build juga. Itu proses pengecatan. Kemudian pernah juga ada di DSG. Nah, pas pada saat di DSG itu, gue tuh nggak diajak sama dia. Jadi gue nih kepingin lihat proses mobilnya seperti apa, sekalian gue pengen ngeliput. Nah, dengar-dengar si Rizwan udah di sana nih, jadi kita samperin. Nah, gue sekarang lagi di daerah Kalimalang. Nah, bengkelnya ini di daerah Curug, namanya daerahnya Curug. Oke, jadi ini di bengkel mesin ini, di Supernova ini mobil Honda Estilo ini mau naik mesin. Nah, mesinnya apa nanti akan dijelaskan juga di bengkel. Kebetulan kalau nggak salah mesinnya tuh pakai K. Nah, gua kan nggak ngerti banget soal mesin nih, jadi gue juga kayaknya bakal banyak nanya nih di bengkel. Nih teman-teman, bentar lagi ini mau nyampe. Jadi nanti kita akan lihat mobilnya udah diapain aja. Sekalian gua pengen ngobrol juga sama Rizwan, nanya juga sama orang bengkelnya. Nah, kebetulan itu Supernova ini bengkelnya dekat rumah gue, cuman gue belum pernah ke sana. Ini pertama kali nih buat gue nih ke sana nih. Oke, gue sedikit excited. Nah, bengkel mesin dekat rumah gue, tapi gue nggak pernah ke sana. Oke nih, oke teman-teman, kita lihat. Ya, kita udah sampai teman-teman. Oh, nah, ada kehidupan yang si Rizwan naik Grab kan? Kita sampai. Ya teman-teman, kita udah sampai. Nah, kita mau masuk ke dalam. Kita lihat apa ada Rizwan udah nyampe atau belum. Soalnya gue nggak ngeliat kehidupan sama sekali nih. Maksudnya nggak ada lihat mobilnya Rizwan. Oke, yuk kita turun. Nah kan, nggak ngajak-ngajak udah di sini. Telepon angkat keles. Nah, bentar teman-teman, mumpung ada Rizwan, siapin audionya dulu ya. Nah, balik lagi. Sekarang gue udah sama Rizwan. Jadi Rizwan nih dari kemarin nggak pernah ngajak gue masalah nih mobil. Jadi gue penasaran. Nah, kebetulan Supernova ini deket sama rumah gue ya. Jadi gue samperin aja sekalian. Jadi gini teman-teman, bukan nggak ngajak. Tadi tuh dapat kabar dari Mas Ai kalau misalnya mesin udah bulet nih. Makanya main. Gitu. Ini mesin mau masuk sini ya? Yoi. Mesin apa ini? Ini mesin K24 ya Mas Ai ya? K24. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu, kita sekarang lagi di Supernova. Di daerah mana Mas ya? Di Curug, Kalimalang. Di Curug, Kalimalang. Kalau buat teman-teman yang tahu mobil Honda yang kencang, tahulah Supernova. Ini dengan Mas Ai buat kita ngobrol-ngobrol mau masukin mesin ini di Estilo ini. Kemarin kan teman-teman kan udah ngelihat mobil ini baru keluar dari bengkel cat. Ya nggak, habis itu sempat kita masukin ke tempat detailing dulu karena kemarin kan catnya mau kita lihat dulu nih, catnya gimana hasilnya. Oh, gitu. Apakah harus diulang atau harus gimana? Makanya kan mungkin agak aneh teman-teman nanya, kenapa dimasukin bengkel detailing dulu sih? Kenapa nggak ke bengkel mesin dulu gitu? Kita mau lihat dulu nih si catnya nih matangnya sempurna apa enggak setelah diproses, setelah di detailing. Ternyata masih sempurna, baru kita akan naikin si engine-nya. Setelah naikin dari engine-nya, kita akan balik lagi nih Wir. Detailing lagi? Yoi, buat finishing. Nah itu gue diajak dong. Iya diajak. Yeah. Ngambekan banget ya. Gue nggak pernah diajak. Mas, kalau boleh tahu Tentang Mas, Estilo. Boleh. ini kan K24 Mas, bukan Iya. mesin aslinya Estilo dong. Betul. Nah ini basicnya dari mesin apa Mas? Ini basicnya kita pakai Honda Odyssey. Odyssey. Honda Odyssey yang di luar ya, karena kan Odyssey yang masuk sini tuh nggak ada yang manual. Oh, Absolut. matic semua. Matic Odyssey semua. Absolut. Iya, ini kita pakai Odyssey yang manual basicnya. Oke. Gitu. Ini 2400 berarti Mas ya? 2400. Jauh banget ya, karena basicnya Estilo itu cuma 1600. Dan Ya. ini dinaikin mesin
2.400. Nah, kalau Betul. K-series ini kan K-series, kalau dimasukin 7K juga bisa dong ya? Bisa. Bisa. Jadi ini sebenarnya bukan Odyssey juga sih, dia basicnya dari Grand Extra. Grand Extra malah ya? Kijang Grand Extra gitu. Suara fan-nya agak kenceng sih ya berarti. Mas, kalau untuk ngomongin masalah kendalanya masukin mesin sebesar ini. Karena kan jauh banget, Mas, Iya. besarnya. Ya Iya. dong. CC-nya juga jauh, besar dia dimensi. Betul. Mesinnya juga jauh. Sama yang paling istimewa lagi, Wir, Hmm. gearbox-nya kebalik Iya. dibanding Honda standarnya. Benar Betul. dong? Karena gearbox-nya itu harusnya ada di kanan. Betul. Di kanan supir ya, maksudnya di sebelah sini. sisi sini. Iya. Dan sekarang kalau K itu gearboxnya ada di sebelah sana. Sebelah kiri. Teman-teman bisa lihat, ini gearboxnya sebelah kiri. Apa sih Mas kendala yang paling banyak ditemukan saat masukin mesin K itu ke body Estilo? Yang kendala yang pertama sih duit ya, Mas. Pasti, Duit. pasti gitu. karena memang harga Karena mesinnya yang juga nguncur mahal. terus. Ngucur terus, betul. Bocor halus, Bocor ya. Ada aja yang Ada keluar, aja ya. harus keluarin. Jadi kalau secara teknisnya sih kita perubahannya lumayan banyak gitu ya untuk swapnya yang basicnya sih kayak engine mounting nih kita sekarang udah banyak yang jual kitnya nih untuk case swap termasuk ke EG, hasis EG gitu ya. Terus juga dari segi as roda Oh iya iya. ya, terus dari wiringnya sendiri semua ya mungkin sih basicnya sih di situ tingkat paling kesulitannya ya kita setting di engine mounting sama nanti pas mau menghidupkan mobil ini. Oh iya iya iya. Gitu. Karena teman-teman kalau untuk engine mountingnya sendiri karena tadi mesinnya si bobotnya berbeda sudah pasti dari 1.500 ke 2.400. Engine mounting pasti ada penyesuaian. Nah, yang lucu lagi kalau pakai mesin K ini engine mounting Estilo yang sebelah sini yang buat mesin yang buat megang gearbox tadinya itu harus dipapas. Benar ya Mas Ain? Betul. Itu harus dipapas, diratain. Dihilangin semua ya? Habis itu nanti dapat si yang tadi Mas Ain sudah ngomong ada kitnya. Kitnya itu sudah termasuk sama si bracket Oke. bawahnya. Jadi Udah. dia langsung nopang di sasis dari Estilonya. Gitu. Ya. Dijamin mobil pas idle nggak geter ya? Kalau dijamin untuk nggak geter sih, saya bilang nggak juga. Nggak juga. Tergantung Nggak dari juga. bahan dari mountingnya Tergantung kan, Mas, bahan ya? dari mountingnya juga gitu. Jadi namanya kita swap mesin gitu kan dengan cc juga jauh lebih besar daripada aslinya gitu. Jadi kemungkinan geter tetap ada, cuman minimal lah, nggak terlalu parah banget di dalam cabin kayak dashboardnya getar apa segala macam. Copot-copot gitu Ah. ya. Tiba-tiba kontrol AC dashboard Iya. copot ya di Karena bawah. kan kita juga belinya, kita pakainya kan untuk mobil ini kan yang asli ya, Nah. bukan yang KW atau kita custom Ya. sendiri gitu kan. Itu memang kita pakainya Benar. hardsport asli gitu. Benar-benar. Soalnya Gitu. kalau misalnya ada getar berarti itu getar-getaran mounting palsu. Betul. Apalagi kalau mesinnya mati terus geter. Nah, itu bingung. Kenapa Itu geter? gempa berarti ada bencana alam mungkin ya. Nah, sama wiring nih, kan tadi Mas saya juga ngejelasin masalah wiring. Karena teknologi dari mobil Estilnya sendiri dengan mesin si Odyssey ini sudah sangat berbeda jauh. Betul. Jadi memang harus ada penyesuaian di wiringnya gitu. Iya. Untuk ECU-nya sendiri menggunakan standar atau pakai Honda? Kita ECU-nya untuk mobil ini kita pakai link. Oh, pakai link. Kita pakai link yang plug and play untuk mesin K24 ini. Mas, Gitu. ECU link itu kan ada berbagai macam. Ada yang bentuknya piggyback ataupun yang kalau bisa teman-teman tahu itu numpang di ECU standar, Iya, benar ya. iya. Sama ada yang standalone atau menggantikan dari ECU Menggantikan standarnya ECU standar dicabut, dicabut. digantikan pakai itu. Ini Iya. pakai yang mana Mas ECU? Kita pakai yang standalone. Pakai standalone. Pakai ya? yang standalone. Jadi yang lama di Tipenya apa tuh Mas? Kita pakai Link 4GX. Oh, itu yang standalone. Yang standalone ya. Iya, soalnya Plug and play dia. mungkin beda untuk settingannya jauh banget ya Mas ya. Jauh. Jauh ya Mas. Jauh. Jadi kalau kita bandingkan dengan kita pakai Hondata gitu ya, kan kalau K24 ini kan dia udah direct fire coilnya, Iya. gitu kan. Nah kalau di Hondata yang buat B atau yang buat K Pro kita ada mesti tambahan lagi kitnya segala macam. Kalau untuk di Link udah bisa semua. Oh ya, karena memang Fiturnya dia udah lebih banyak. karena dia standalone-nya itu Iya, ya Mas betul. ya. Memang dia fiturnya disesuaikan oleh si mesin yang Betul, mau dipasang. betul. Tapi juga lagi-lagi menyesuaikan ke budget. Betul. Karena berbeda harganya. gitu. Tapi budgetnya jadinya no limit lama-lama ya? Oh iya. Iya. Kalau masukin K di Estilo itu nggak segampang itu karena memang jadi kalau ngomongin, Mas, gue punya mesin K nih, gue udah beli segini. Masanya nggak perlu apa? Engine mounting kan? Engine mounting itu beda? Enggak. Tidak sampai di situ, teman-teman. Tidak Masih semudah itu, banyak. Furgoso. Iya. Jadi gini, mereka tuh kadang-kadang suka banyak teman-temannya. Kalau minta ganti, yuk bareng-bareng yuk ganti yuk. Nah, Iya, itu yang iya, bahaya. iya, Nggak iya. sendiri.
Ya karena suka bareng sama temen-temennya. Tapi kan lagi ini social distancing, jadi mereka nggak Tetap, bareng-bareng. ini nggak ngaruh, tetap Iya, bareng. Tetap roboh. Sendiri-sendiri, ketengan. Gitu. Nah, ini kalau ngeliat radiator ada di depan. Radiator pakai apa, Mas? Kita radiatornya custom Mas, kita bikin radiator tak. Oh, Gitu. nah ini juga yang lucu nih salah satu, karena radiatornya ini adanya di depan. Jadi kalau buat teman-teman nanti ngelihatnya, kalau biasanya buka kap mesin kan, radiatornya kelihatan nih. Iya. Iya. Cuma yang kita bisa intip cuma tinggal fan-nya doang, karena di dalam bullhead. Saya juga udah Intip nanya-nanya sama saya, Mas berarti si Pandem karena si bempernya agak jauh, kan Pandem itu bempernya lebih lowong Lebih dibanding maju, depan iya. bemper standarnya. Iya. Berarti bisa dong, bisa. Karena lebih rapi, jauh lebih rapi. Bisa. Ini rencananya mau wire tag ya, Mas ya? Fire tag. Barang ini baru selang-selang bensinnya baru kita setting ulang kemarin. Karena kan aslinya kan dia di sini ya, berdirinya kan ya. Ini udah Kalau kita orang ngomong hilangin semua. jahe-jahenya ya, Mas, Jahe-jahenya gitu ya, semua Mas, udah ya? hilang semua. Itu buat rem, Rem, sama segala macam. bensin Mas. semua. Ini bensin udah kita potong kemarin, tinggal nunggu mesin naik kita install lagi. Iya, jadi berikutnya. rapi nanti Wir di sini Iya, udah nggak ada apa-apa gitu loh. Memang ini salah satu pemiliknya sih Total. Betul Mas Dimas ya? Total ya Mas Dimas ya? Ya. Yang punya ada teman-teman, tapi katanya enggak usah masuk lah. Masih ada. Kebetulan ini dipercayakan kemarin body dipercayakan sama gue untuk ngebangunnya Wir. Nah, untuk mesin Mas Dimas percaya banget Di sama Nugarasi 56 ya? Dikasih 56 kemarin ngechatnya. Nah, untuk mesin kita dipercayakan Mas Dimas di Supernova gitu. Karena memang ada beberapa yang Mas Dimas di sini ya. Ada beberapa. Gitu. Tapi lu pertama kali juga main ke sini? Gue pertama kali. Kalau kenal sama Mas Sapitnya udah agak lama, tapi kalau untuk makanya tadi ngomong kan, Mas maaf ya Mas ya baru bisa sini sekarang gitu. Padahal nggak bayar lo mampir ke sini. Iya. Iya. Bener. Nah, buat teman-teman nih kalau mau yang mau nanya-nanya atau mau Discuss, mau naikin mau K diskusi. juga atau segala macam, boleh dong Mas mampir ke sini. Boleh, Boleh. gratis. Nah, jangan takut, gratis. Lewat Tapi sini. kalau beli spare part bayar. Oh bayar. Kalau beli spare part nggak bayar gratis, akhirnya pada ngantri. Ya, sembako jadinya. Gitu. Mas, selain itu Mas, ini mesinnya internalnya kayak gimana nih? Apakah standar? Apakah udah ada yang di-upgrade atau gimana? Kalau ini kita sementara internalnya masih standar. Hmm. Jadi dari mesin X Singapurnya kita cuma rebuild aja, Refresh, kita refresh, kita blueprint ulang semuanya. Tapi secara material partnya juga masih tetap pakai yang standar. Oke. Gitu. Dengan ya karena kita udah beberapa kali swap kayak gini gitu ya, dengan kondisi standar pun dengan ECU link tuh ya kurang lebih kalau ngomongin horsepower 200 sampai 220 WHP. Wih, WHP. WHP. Itu gede berarti. Soalnya 30% ya Mas ya penambahannya? Kurang lebih. Iya, Iya, kurang lebih. 30%. Standarnya berapa ini? Kalau D series? D-series berapa ya? 90 pas paling tinggi 105. Jauh naiknya berasa banget ya. Jauh banget, Jauh. jauh banget. Kayak kalau bisa dibilang kasarnya mesin D-series ada 2 ditaruh di sini. Iya nggak? Iya. Bisa. Karena kan itu 90 atau 100. Ini kan 220. Iya, 220 benar. kurang lebih. Iya nggak? Mesin D-series 2 biji dikorek pula. Nah, kalau lu sendiri, Bang, ada kemungkinan lu ganti K-series ya? Kalau untuk kemungkinan sejauh ini kayaknya tidak. Karena kalau saya ganti K-series, akhirnya saya dijenggut, dikeramasin nggak pakai air sama istri. Iya. Nggak berhenti-berhenti loh katanya. Jadi saya nikmatin aja apa yang ada. Karena kalau ini kan kebetulan kemarin Mas Dimas juga ngomong, Mas gimana ya Mas ya? Saya naikin mesin apa ya? Karena nih intinya nih mobil ini mau di build for perfection Mas. Jadi memang ya udah deh, kalau memang mau di build sekalian lah. Ini di-build Kali buat jalan. daily use atau buat pakai di balap? Enggak. Buat balap. Kalau untuk buat balap sih kayaknya Mas Dimas punya mobil satu lagi buat Oke. balap karena memang kemarin baru keluar dari sini ya, Baru Mas ya, baru mobilnya selesai, ya. udah kita kirim. Itu pakai sana. B18. Ininya memang mau buat cantik-cantikan aja. Gitu makanya memang dibangunnya total. Kemarin juga kaki-kaki kan udah kita jelasin, kaki-kaki semua di powder coat, mesin semua body semua di kerok ulang, digantung mobilnya, semua baut-baut diperseng. Sama ini mesin juga lu lihat sendiri kalau mesin X Singapura harusnya nggak sebersih ini. Benar ya Mas Aida? Betul. Nih tadi dia dikerjain sama Supernova, udah di Viperblast semua Udah segala Viperblast. macam. Jadi kita pengennya nanti saat diinstal semua segala macam kayak mobil baru. Ini kenapa Betul. pakai K-series, kenapa nggak B gitu? Kenapa nggak B18 lagi gitu? Nah itu karena K-series itu lebih apa ya? Teknologinya lebih pasti lebih Oke. maju ya Mas Aida, Betul. lebih maju. Terus kalau ngomongin masalah apa ya? Tingkatan mesin ini udah paling mudah. Maksudnya paling mudah emang ada Iya. yang lain, tapi maksudnya kalau untuk yang mungkin nggak begitu ribet ya Mas ya.
Satu nggak butuh ribet juga, kedua juga kita power equal money aja. Nah, Iya. itu bijak tuh bener tuh. Power equal money. Bener, Kalau bener. kita B18 Type R aja udah berapa sekarang? Betul. Baru mesinnya. Baru mesinnya doang. Biasanya segitu, HP-nya benar. segitu. Kalau Betul. ini mungkin habisnya nggak ya lebih mahal sedikit tapi jauh lebih kencang Iya, jadi karena kan B18 gitu kan. itu kan cuma 1.800 rasanya. Betul. Ini 2.400, jauh Betul. lah. Kalau bangun K-series ini start dari berapa nih butuh kocek duit? Kalau Rogoh kocek. rogoh Iya, koceknya iya, ya. iya. Kalau saya biasanya kalau yang datang ke bengkel saya tanya sih punya duitnya berapa Oh iya. iya. gitu. Bukannya saya mau sombong apa enggak gimana ya, karena memang ya nggak sedikit. Betul. Gitu. Iya, iya. Nggak sedikit gitu. Kalau kita ngomong startnya dari berapa, kita ngomong untuk K-series masuk ke EG 150, sampainya sampai berapa ya seterusnya. Betul. Jadi kalau buat teman-teman nih, bukan maksudnya benar kata tadi Mas Ais, bukan maksud sombong. Karena nggak gini, sebelum teman-teman itu mau masukin mesin, harus sudah ada perencanaan dulu ya. Betul. Gue punya duit segini, kira-kira yang cocok nih gue swap di engine apa sih Betul. Mas? Dan sampai sejauh mana treatmentnya ke engine gue? Betul. Bener ya Mas ya? Betul. Jadi jangan sampai nih teman-teman, misalnya budgetnya ada nih, tapi nggak ngomong. Lalu Dah. tiba-tiba naik mesin Kak, akhirnya berhenti tengah jalan, mobil nggak nyala juga. Atau malah punya mesin full spec nyala, tapi mobilnya nggak ada. Betul. Ya sayang. Nah, sama jadi aja kan cuma bohong. dimanasin di garasi doang, nggak ada mobilnya, mesinnya doang. Kan akhirnya Jadi teman-teman, monumen. jadi nggak bisa dibawa jalan-jalan juga. Buat panasin iya, buat geber-geber iya, tapi nggak bisa dibawa. Agak repot juga sih. Ya. Jadi mesinnya gini tapi hidup. Jadi juga harus ngikutin punya duitnya berapa, tapi terus sama ini lagi Bang. Kebutuhannya buat apa? Mau Nah, apa? itu yang paling benar. Iya. Kebutuhannya Jadi apa? jangan buat kayaknya keren ya pakai K ya, gue mau ngikutin dia deh. Atau pakai K kayaknya lebih istimewa dibanding pakai mesin B gitu. Ya benar. Jadi sesuai kebutuhan aja teman-teman. Ya. Jangan Sesuaikan ikut-ikutan orang kebutuhannya. pokoknya ini ya. Nah, sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan. Kalau misalnya memang kebutuhannya kira-kira yang tadi Mas Ais bilang, kalau power to money ratio-nya yang tadi lebih itu, iya benar itu benar banget. Tapi kalau saya ngomongin masalah, aduh, kayaknya budgetnya nggak sampai segini. Kan ada nggak cuma mesin K doang kok di sini. Banyak. Nah, teman-teman juga bisa ngobrol dari mesin SOHC, DOHC semua bisa dikerjain di Bisa, sini ya, Mas Ais. iya. Jadi teman-teman kalau mau korek-korek mesin standarnya juga mungkin bisa ya Mas di sini. Bisa, kita terima juga kok. Gitu. Jadi ngobrol aja dulu. Jadi emang harus dari ngobrol itu teman-teman bisa ngonsepin nih Wir. Kira-kira Mas, gue budgetnya segini nih. Nanti akan dikasih saran sama ahlinya. Iya dong. Ahli. Soalnya kalau misalnya ngobrol sama lu atau sama gua kan kita juga nggak tahu Wir. Maksudnya gimana cara wiringnya berapa habisnya, Iya. apa aja tingkat keribetan yang ngobrol sama gua ya nggak habis juga. Akhirnya gua bawa kesini juga. Ngobrol langsung aja. Makanya ini kita kerjain langsung di ahlinya aja di Supernova gitu. Sama ini Mas, mau nanya masalah berapa lama sih Mas pengerjaan mobilnya nih kalau sampai naik? Kita sampai naik, sampai hidup gitu ya. Hidup normal, belum sama dyno gitu ya Mas ya. Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan, kurang Oke. lebih 1 bulan. Oke lah ya Gitu. untuk naik mesin. Nah itu memang treatment dari si Supernovanya gitu. Setelah mesin naik, setelah 1 bulan langsung di dyno. Kita biasanya rayan aja sebentar aja, nggak lama gitu kan. Baru kita langsung pergi dyno. Langsung dyno ya. Langsung dyno. Jadi benar, berarti gini, setelah yang tadi Mas Ais bilang, power to money ratio. Iya. Jadi bisa langsung dibuktikan dari tim Iya. Supernova. Kalau mereka spend uang segini, dijanjikan tadi sama Mas Ais ngomong 220 ya. Saat di mesin dyno kelihatan. Iya Iya, dong, masih betul, benar ya. Jadi betul. ngomong, jadi customer pun jadinya, oh iya benar. Apa yang dijanjikan sama apa kenyataannya ternyata sesuai. Benar Sesuai, emang jadi harusnya kayak puas. gitu. Harusnya kayak gitu. Benar Iya. benar benar banget kalau kayak gitu. Nah lu tuh selalu Rayan kapan? Kalau gua kayak terus. Ya, Wir, Ini ngomongin Rayan. lu juga tahu kan, lu kan juga udah ngerasain sama gua kita 150 kilo naik pandem Iya, budek iya, sendiri kan budek kayaknya. sendiri. Lagi nyari Mau cara minum aja gua. repot. Iya, mau minum aja repot, mau dengerin lagu repot. Iya. Aduh. Tapi akan kita selesaiin. Jadi teman-teman, kita akan selesaiin. Habis itu nanti lo lihat mobilnya udah lepas Rayan. Kita coba-cobain VTEC-nya. Di sirkuit? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Pengen banget sih. Udah kangen denger VTEC Kikin ya. Iya mas, udah lama banget enggak. Udah lama banget enggak. Pengen banget sih. Berarti kalau untuk sekarang tinggal si tadi yang Mas bilang naikin mesin ke sini, Iya. wiring ulang, Betul. semua ya Mas ya. Tapi wiringnya udah siap atau memang harus dirakit kembali? Kita rakit ulang. Kita rakit ulang. Karena ini wire tag gitu kan, kita pengen wiringnya ini engine bay ini jadinya clean banget. Jadi kita wiring itu benar-benar kita rakit dari awal lagi.
gitu loh. Memang kita beli mesin ini kita dapat wiring gitu kan, cuman kita urai lagi semua, kita minimalisir lagi semua sampai bersih lah engine bay-nya, Bersih, nggak kelihatan sama sekali. Kalau untuk AC ini pakai dong Mas semua. Pakai normal. Gitu. Normal, Jadi memang normal. bangunannya karena memang kemarin mintanya kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau di sini tuh bisa ngomongin masalah fungsionalnya juga. Ya karena balik Oh, lagi iya. nih kebutuhannya buat apa ya kan? di Betul. mobilnya. Ini kan untuk jalan-jalan Jalan-jalan sore, sore, kayaknya. iya. Sama Mas Dimas kayaknya mau dipakai buat jalan-jalan sore ngecek-ngecek gitu ya. Mas. Mobil Kayak gini centil. ya. Iya, mobil centil. Jadi emang menurut gue emang harus diperhatikan si pengendaranya dulu. Selain dari pengakuan dari orang lain. Jadi menurut gua ya karena ini nge-build-nya atau ngebangun mobilnya untuk dia. Jadi harus cocok dulu. Menurut gua yang cocok ya itu. Saat lu ngerasain di mobil lu nyaman, dengan nyaman dengan segala macam urusannya ya, baru lu bisa bilang kalau itu di-build berdasarkan passion lu. Karena ngomongin AC, Sama build pakai hati, iya jelas. jelas loh. Pakai duit jangan lupa. Iya pakai duit. Karena kalau pakai hati doang kayaknya cuma Nggak jadi-jadi, Nggak nggak jadi. Karena kalau AC ngomongin masalah reliable, AC di Jakarta atau di Indonesia nggak pakai AC, kayaknya nggak bisa. Nggak mungkin banget. Harus pakai AC. Harus ada AC. Jadi kalau ngomong enggak apa-apa kok gua nggak pakai AC, gua pakai nggak weekend doang. Tetap aja weekend kan lu nggak mau keringetan. Mau ketemu teman-teman masa lu gobio sendiri. Udah mulai keringet jagung ya kan, bro. Naik apa, bro? Gile. Udah keringetan aja, mobil udah habis banyak ya kan. Nggak mungkin. lah. Iya, AC-nya lupa dipasang. Semuanya saya pasang kecuali AC. Kecuali AC. Gitu. Jadi pokoknya nih mobil emang mau dibikin cantik, performance-nya juga mumpuni sama reliable. Jadi dilihat dari eksteriornya juga harus kelihatan cantik, sama dari engine bay-nya juga harus kelihatan cantik juga. Jadi intinya kemarin gue sempat ngomong sama Mas Dimas, jangan sampai orang ngomong gini, ya sayang banget kurang ini, enggak. Iya. Jadi orang buka ngeliat mobilnya, wah cakep, berhenti, Nggak, selesai di situ. selesai. Nggak ada ngomong gini, cakep ya, tapi kurang ini, tidak bisa. Harus Jadi beres. pol-polan jatuhnya. Gitu iya. Ya karena memang kebetulan gue sendiri dikasih amanat dari Mas Dimas, dia maunya Mas pokoknya kita bikin semaksimal mungkin. Ya udah pas Mas Dimas ngomong kayaknya mau masuk Supernova cocok lah karena di sini lu bisa lihat tuh banyak Iya. mobil ajaib seperti Vario 4 wheel. Baru lihat tuh gua. Nah Vario 4 wheel. sama Vario 4 wheel si gokil. Ada Vario pakai K juga, itu Vario yang 4 wheel juga pakai K. Jadi udah kayak ya udah itu kan salah satu manekinnya lah bisa dibilangnya Mas ya. Betul, Mas. Percontohannya. Dan Ini bisa. gua jujur bengkel Supernova ini gua tahu udah lama banget dari zaman gua SMP kali ya. Karena Lu sekarang umur berapa? Hah? Nggak usah nyebutin umur. Oh iya. Udah lama gitu. Nah, Berapa kali lewat sini? lu nggak pernah kesini? Nggak pernah, karena gua nggak pernah bangun mobil, bangun mesin soalnya. Oh iya. Tapi gue juga bangun mesin kan baru-baru. Iya. Karena tadi ya benar Wir. Jadi ada beberapa. Tadi kita ngobrol sama Mas Apit. Mas Apit ngomong, dulu tuh gimana caranya mobil biasa-biasa aja penampilannya. Yang Betul. penting HP-nya gede. Iya kan? Kalau kita kan kebalik, Wir. Kebalik. Kita tuh dari arah fashion Mas tadinya. Oke. Dari yang mulai tuh mobil cuman kayak yang penting cakep, yang penting catnya rapi segala macam. Dan sekarang kalau kita bilang nih, kalau sekarang semuanya udah harus Semua sektor wajib, harus semua kejamak. sektor segmen. harus kena. Jadi menurut gua itu adalah kemajuan dari modifikasi Indonesia loh. Jadi zaman dulu yang orang-orang cuma mau, oh yang penting gua catnya mulus deh, velgnya cakep, udah selesai. Sekarang aja chatnya nggak mesti harus mulus juga, tapi harus ya gimana ya? Dari pilihan chatnya juga harus kita Iya, dari mulai pemilihan perhatiin chat. pilihan chatnya. Iya, makanya ini pilihan catnya ini juga kenapa gua saranin ini karena belum ada SP warna kayak gini di sini. Jadi kita mau bikin sesuatu yang beda. Iya. Jadi pas kemarin Mas Dimas ngomong pakai K, setuju banget. Jadi Mas, pakai K. Jadi mungkin kita sekarang karena mesinnya masih di bawah, mungkin kita akan balik setelah sebulan kali ya. Nanti mungkin ada Kita lihat. Elite Build lagi, kita akan mampir lagi setelah Siap. mesinnya udah nyala. Iya gak? Kita dengerin suaranya gimana. Teman-teman juga penasaran dong pasti. Kayak gimana sih jadinya Terus sih? hasil dynonya gimana? Itu. Nanti yang kita buat ini buat serinya Astro ini kita akan pas udah sampai mobilnya jadi.
Kalau ada yang mau nanya boleh di komen. Oh boleh. Nah, kalau mau nanya-nanya ke kita boleh silahkan komen. Kalau mau nanya-nanya ke Supernova, silahkan mampir. Alamatnya boleh diulang, Mas Ayi? Boleh, Jalan Curug Raya nomor 7A 7B Kalimalang. Nah, Jakarta silahkan mampir. Timur. Jakarta Timur. Jangan, Silahkan mampir. jangan ngirimin surat tuh, pasti sebutin alamatnya ngirimin surat. Hanya jawabnya lewat surat. Akhirnya pakai ini burung. Kalau surat nggak, jangan, kalau wesel boleh. Wesel. Iya, ada namanya duit. Nggak usah ngobrol, nggak apa-apa, yang penting kirim aja. Kirim aja, kirimin duit. Gitu. Jadi sebulan lagi kita akan ngeliat mobil ini udah mesin udah nemplok dan udah nyala. Mudah-mudahan ya kalau nggak ada halangan ya Mas Amin, Aid ya. insya Allah, Iya. insya Allah. Gitu. Nah, buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa untuk di subscribe channel kita, terus di likes-nya juga jangan lupa ya Wir ya. Ya. Terus komen. di komen dan di share juga ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian ada yang penasaran gimana sih bangun Estilo. Gimana sih cara naikin mesin Kak? Tadi udah jelasin sama saya, silakan nonton aja. Terus juga jangan lupa follow juga Instagramnya dari Elite Indonesia, di elite.id atau Instagramnya Supernova ya Mas ya. Iya. Gitu. Jadi bisa mungkin dari Instagram itu lu bisa ngelihat juga gimana sih bangunan Supernova dengan Bisa mobil nanya yang juga lain, ke Supernova. dari mulai Brio yang pakai K itu heboh banget zaman dulu ya Mas ya. Betul, Mas. Banyak banget deh gitu. Terima kasih banyak Mas Ais Sama-sama, sudah boleh sama-sama, mampir Mas. ke sini. Sama-sama. Mudah-mudahan Terima mobilnya kasih. cepat selesai Amin, dan kita amin. bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah mesinnya selesai. Siap, Oke. siap, Terima siap. kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Van meer dan vlees en bloed, yo, hallo, dit is urgent. Desalniettemin